Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Saya sungguh bersyukur kita boleh bersama-sama hadir di doa pagi online ini, sekalipun melalui YouTube. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita bisa bersekutu bersama secara online ini di dalam persekutuan doa pagi ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap penyertaan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku
Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk memahami, terlebih kekuatan untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Cuma dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata dalam doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada saat ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat saat ini ada sebuah fenomena yang menarik yang banyak dinikmati oleh banyak kalangan. Bukan hanya pria, tapi wanita. Yaitu pada saat ini banyak orang yang menjadi penggemar drama Korea. Drama Korea ya, banyak orang yang suka menonton itu. Dan saya menemukan yang suka nonton drama Korea itu bukan hanya wanita, tapi pria juga banyak menonton drama-drama Korea. Nah, makanya seringkali orang ngomong sarangyo, saya lupa ya bahasa-bahasa Korea yang lainnya yang biasanya diucapkan oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat drama Korea atau drama-drama tertentu itu selalu memberikan sebuah hal yang indah. Maka dari itu seringkali ada sebuah jargon atau ada sebuah kalimat yang seringkali membicarakan begini. Drama tidak seindah dengan realita. Drama tidak seindah dengan realita. Bapak Ibu, berbicara tentang drama, kalau kita membaca Matius pasal yang ke-6 ini, sebenarnya ada sebuah kata yang ingin menunjukkan seperti sebuah drama atau sebuah pertunjukan, yaitu kata munafik itu. Kata munafik di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata hupokrinomai, atau di dalam saya terjemahkan secara bebas, itu seperti sebuah pagelaran seni atau pertunjukan atau sebuah drama yang dikasih tunjuk kepada orang lain. Dan ternyata drama yang dikasih tunjuk ke orang lain itu seringkali tidak sesuai dengan aslinya. Itulah kenapa dari kata itu muncul kata hipokrit, yaitu munafik dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu, jadi munafik itu adalah sebuah kondisi di mana kita menunjukkan hal yang baik kepada orang lain, padahal realitanya itu tidak demikian. Nah, salah satu hal yang seringkali menjadi sumber kemunafikan bagi orang Kristen dan juga orang Yahudi pada waktu itu adalah tentang kegiatan agamawi yang di dalamnya adalah berdoa. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi dengan jemaat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa orang Israel pada waktu itu ada jam-jam tertentu untuk berdoa. Mungkin kita tidak asing ya, karena saudara-saudara kita juga punya jam-jam tertentu untuk berdoa. Jadi mau nggak mau jam-jam tertentu itu dipakai mereka untuk berdoa. Sudah ada jamnya, pasti khusus itu. Nggak boleh lewat dari jam itu. Itu adalah sebuah hal yang sebenarnya bisa dikatakan baik, mengajak kita untuk kita bisa berdoa. Tapi seringkali ada banyak orang pada waktu itu juga secara khusus menggunakan hal itu dengan sebuah hal yang tidak baik. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka sudah waktunya untuk berdoa, mereka itu dengan sengaja melakukan aktivitas di luar rumah. Saya ulang ya, ketika jam-jam berdoa itu, mereka dengan sengaja melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga ketika waktunya berdoa, mereka harus menghentikan semua kegiatan mereka. Dan mereka berdoa keras-keras kepada Bapa di surga. Itulah kenapa kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, Yesus berkata gini, mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Jadi mereka seringkali sedang berjalan di luar, sengaja mereka di dalam waktu-waktu berdoa, sehingga pada waktunya datang,
Mereka berada di tengah jalan yang dilihat semua orang dan mereka berdoa keras di sana. Tujuannya apa? Alkitab mencatat dengan sangat jelas, supaya dilihat orang. Jadi tujuannya bukan untuk memang berdoa kepada Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk mendapat pujian, dianggap sebagai orang yang rohani. Bapak Ibu, kita tahu keagamaan, kerohanian zaman dulu itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Saya yakin zaman sekarang juga seharusnya demikian. Nah, tapi seringkali orang tuh zaman dulu tuh secara khusus di dalam Injil ini dinyatakan bahwa orang itu dengan sengaja ingin dipuji karena mereka berdoa. Nah, ini adalah sebuah motivasi yang salah. Motivasi yang salah. Lalu apalagi yang salah di dalam berdoa? Bukan hanya motivasi, seringkali motivasinya itu berdoa adalah untuk mendapat pujian. Yang kedua adalah kita melihat di ayat yang ke-7, bukan hanya mereka dengan sengaja berdoa di tengah jalan supaya dapat pujian. Di ayat yang ke-7 dinyatakan mereka berdoa bertele-tele. Nah, Bapak Ibu perlu memperhatikan kata bertele-tele ini. Bertele-tele itu bukan berarti kita itu nggak boleh berdoa berulang kali, bukan. Bertele-tele itu bukan berarti kita nggak boleh doa panjang-panjang, bukan. Bukan. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Yang menjadi masalah ini adalah sebuah konsep. Nah, konsep yang berdoa mereka yang salah adalah begini. Mereka berpikir dengan doa yang panjang. Saya ulangi. Mereka berpikir dengan doa yang panjang, dengan kata-kata yang panjang, doa mereka akan dikabulkan. Jadi ini adalah sebuah konsep yang salah. Bukan berarti kita nggak boleh doa syafaat. Betul, doa syafaat itu memang seringkali panjang. Karena pokok doanya banyak. Itu nggak salah. Tapi konsep yang salah adalah ketika kita memperbanyak doa-doa, memperbanyak kata-kata dalam doa kita, supaya doa kita tuh dijawab Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini ada dua hal yang salah. Motivasi yang salah, yaitu untuk mendapat pujian dari orang lain. Lalu yang kedua, konsep yang salah, yaitu ingin bertele-tele supaya doanya dijawab. Itulah kenapa Yesus menegur mereka. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan hal ini. Nah, teguran ini bukan berarti kita itu nggak boleh berdoa di gereja, memimpin. Tidak, bukan. Ini berbicara tentang motivasi hati yang salah, ya, atau konsep yang salah dalam berdoa. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana prinsip yang Yesus ajarkan? Yesus ajarkan begini, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah, tutuplah, dan berdoalah di sana. Jadi karena pada waktu itu mereka dengan sengaja keluar untuk mendapat pujian dari orang lain, Yesus mengkonternya, loh, doa itu bukan bicara kamu itu dilihat orang. Doa itu bicara tentang hubungan kamu dengan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, kita itu nggak perlu tunjukkan kepada orang lain dengan sengaja supaya kita dapat pujian. Kalau kita dapat pujian, tujuannya itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena doa itu adalah sebuah komunikasi, bukan? Yaitu sebuah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus mengajarkan, pergilah ke tempat yang tersembunyi supaya hanya engkau dan Tuhan, sehingga engkau bisa berfokus berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu ingin memurnikan motivasi dalam berdoa. Motivasi berdoa bukan untuk mendapatkan pujian. Motivasi berdoa adalah untuk membangun relasi dengan Tuhan. Itulah kenapa Yesus itu mengatakan masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah. Bapak Ibu, kita perlu menyadari, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar kalimat ini. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya. Bapak Ibu, berapa lama kita bisa bertahan nafas? Ya, mungkin kalau kita berenang di kedalaman laut tanpa bantuan oksigen, mungkin kita bisa bertahan dengan 5 menit. Tapi setelah itu kita nggak bisa. Maka dari itu seringkali orang mengatakan doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen, di mana kita itu butuh terus-menerus untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita berdoa? Berdoa itu bukan hanya lipat tangan tutup mata, tapi berdoa itu adalah sebuah, kalau saya katakan terconnected,
interconnected dalam bahasa Indonesia, kita tuh terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, seperti layaknya HP dengan WiFi. Kita nggak pernah terputus. Itulah yang dinamakan doa. Kita perlu membangun relasi yang intim kita dengan Tuhan, itu dengan doa. Maka dari itu Bapak Ibu, seringkali saya tuh senang sekali menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan suami istri. Karena seringkali Alkitab juga menyatakan demikian. Kristus adalah mempelai laki-laki dan gerejanya adalah mempelai perempuan. Bapak Ibu, kalau kita pergi dengan suami atau istri kita di depan orang lain seringkali kita ngobrol nggak? Loh, ya ngobrol dong mungkin. Seringkali obrolan kita didengar orang lain nggak? Betul. Tetapi untuk hal-hal yang esensial, hal-hal yang intim, hal-hal yang mendalam, apakah kita bicarakan dengan sengaja di depan orang? Enggak. Pasti kita akan memilih untuk berbicara secara tertutup dengan pasangan kita. Hanya antara engkau dan saya yang tahu. Itu adalah doa. Di mana kita bisa berkomunikasi, mungkin kita bisa berkomunikasi di luar dan didengar oleh orang. Tapi ketika berbicara tentang suatu hal yang mendalam, kita tuh hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu. Dan kalau kita sepasang suami istri ya, seringkali suami kita tuh udah tahu apa yang kita butuhkan. Seringkali istri kita tuh juga udah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan seringkali tanpa kita ngomong sesuatu, kita kasih kode sesuatu saja. Entah kodenya kedipan, entah kodenya dengan tanda-tanda tertentu. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Dia akan memberikannya kepada kita. Itu juga Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita gumulkan. Tuhan tahu apa yang sedang kita perkarakan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita, kesedihan kita, kebahagiaan kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Nah, membangun relasi dengan Tuhan itu salah satunya dengan berdoa. Bapak Ibu, jadi penting sekali. Memang praktek doa itu penting, tapi yang terlebih penting adalah terkoneksinya kita dengan Tuhan. Jadi doa itu bukan hanya sekedar ritual agamawi, tapi doa itu berbicara tentang terhubungnya kita dengan Tuhan. Jadi kita dalam hidup ini mungkin seringkali kita dalam kondisi-kondisi tertentu kita nggak perlu tutup mata dan lipat tangan. Tapi seringkali kita menaikkan doa-doa kita. Itu adalah namanya doa, Bapak Ibu. Jadi doa adalah di mana kita bisa berbicara kepada Tuhan secara intim. Dan kita bisa mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan doa kita selama ini? Sudahkah kita memiliki kehidupan agamawi berdoa kita yang baik? Saya yakin praktek-praktek agama seperti berdoa itu penting kita lakukan. Misalnya kita doa pagi, doa malam, doa keluarga itu penting. Sangat penting untuk membangun keimanan kita. Tapi juga yang terlebih penting adalah ini, doa itu adalah sebuah koneksi kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah di dalam seluruh hidup kita, dimanapun kita berada, kita tuh berbicara kepada Tuhan? Itulah hal yang sangat penting di dalam kehidupan doa kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, marilah kita memiliki kehidupan doa yang baik. Secara praktek ritual perlu kita lakukan. Ada jam-jam tertentu yang kita sediakan untuk berdoa. Tetapi jangan lupa, kita juga membangun intimasi kita, keintiman kita dengan Tuhan di dalam doa-doa pribadi kita, dimanapun kita berada. Ingat, doa itu bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Doa itu bukan untuk memaksa kehendak Tuhan. Tapi doa itu adalah untuk kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk kita tuh memiliki motivasi yang benar dalam berdoa dan memiliki konsep yang benar dalam berdoa, sehingga kita bisa memiliki kehidupan spiritual, kehidupan yang berdoa dengan lebih baik, sehingga hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur biarlah firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami bagaimana motivasi dalam berdoa, bagaimana konsep untuk berdoa. Biarlah itu menolong kami memiliki motivasi yang benar dan konsep yang benar dalam berdoa. Sehingga di dalam kehidupan spiritual kami terus berdoa kepada Tuhan. Dan kami terus membangun koneksi yang intim dengan Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu mengetahui kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, mohon berkat-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, dan secara khusus Tuhan memberikan kami waktu untuk kami menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami bersatu hati Tuhan mendoakan jemaat kami. Kami bersyukur untuk di dalam masa pandemi ini, masa-masa kritis COVID sudah berlalu. Tapi mungkin saat ini Tuhan ada jemaat Tuhan yang masih terpapar dengan virus ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat, Engkau yang memulihkan. Yang berdoa biar makanan, minuman, obat-obatan, mujizat Tuhan dinyatakan. Sehingga orang-orang yang sakit ini boleh semakin hari mengalami kesembuhan.
yang sempurna. Dan kami berdoa Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini kami bersyukur semua sudah baik, tapi mungkin ada banyak orang yang terkena dampak dari pandemi ini. Mungkin usaha sulit, pekerjaan sulit, mencari nafkah sulit. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyediakan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang menyediakan segala kebutuhan kami. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong kami, menguatkan kami di dalam kami mencari nafkah di dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami di dalam relasi, di dalam keluarga, biar keluarga kami menjadi keluarga yang penuh kasih, keluarga kami menjadi keluarga yang saling memperhatikan, peduli, dan juga saling memberkati satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk rencana beberapa sekolah yang sudah memulai praktek on-site. Kami berdoa Tuhan Kau yang menolong, biarlah mereka dengan hal ini boleh menyegarkan jiwa anak-anak kami yang mungkin sudah penat karena terlalu banyak belajar di rumah. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah ini juga boleh menolong mereka untuk bisa belajar dengan lebih baik. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang buruk, Tuhan jauhkan dari segala virus COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk perjamuan kudus esok hari di hari Minggu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong supaya kami bisa mempersiapkan hati kami untuk menikmati perjamuan di mana kami mengingat kematian Tuhan yang telah menebus kami orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu bagi kami semua. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi rencana para panitia Natal dari setiap komisi dan juga panitia Natal umum, di dalam mereka mempersiapkan sebuah peringatan akan kelahiran Kristus di dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan Kau memakai mereka untuk mempersiapkan sebuah acara yang boleh menolong kami menyelami betapa besarnya kasih Tuhan, sehingga Tuhan mau datang ke dalam dunia ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada banyak pergumulan yang tak terkatakan dari setiap kami semua di dalam keseharian kami, entah pergumulan sakit, penyakit, pergumulan pekerjaan, relasi, dan segala macamnya yang mungkin seringkali menjadi beban pikiran kami. Kami berdoa Tuhan Kau yang menjamah, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghibur, dan Engkau yang memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mengakhiri doa pagi online ini, kami mohon berkat Tuhan atas kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan sumber hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Janganlah takut, janganlah gentar, teruslah hidup berjalan di dalam Tuhan, karena Dia berjanji akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.